Al-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib bersyukur kepada Allah masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi umur, diberi kesehatan untuk bisa mengkaji firman-Nya, mengimani Al-Quran. Tidak seperti orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang untuk beriman kepada Al-Quran harus diangkat bukit, senantiasa diancamkan bukitnya. Senantiasa Allah berkata, Allah berfirman, mau beriman atau tidak. Itu Bani Israel, jadi begitu kerasnya. Jadi insya Allah kita terhadap Al-Quran ini mengimani dengan sepenuh hati. Ya, cara untuk mengimani itu harus memahami, membaca, memahami, dan berusaha untuk mengamalkan isinya. Ya, mustahil kita bisa mengimani Al-Quran kalau kita tidak pernah membacanya, tidak berusaha untuk memahaminya, dan juga tidak berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Jadi Bani Israel itu kan contoh yang cukup antagonis. Kemarin di surat Al-Baqarah sebelumnya itu wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum. Ingatlah kata Allah ketika kami mengambil perjanjian darimu, ya, seraya mengangkatkan bukit itu, ya, khudhu ma atainakum biquwah, ya, peganglah apa yang telah aku berikan kepadamu itu dengan kuat. Kata kuah di situ artinya taat, beriman, dan siap untuk mengamalkan. Itu Bani Israel. Kita ini alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad ini tidak sampai mengalami seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Jangan lupa untuk tetap mengirimkan salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Sungguh telah aku berikan kepada Musa itu Alkitab, ya, kitab Taurat, wa qaffayna, dan menyusulinya mim ba'dihi, setelah Musa itu birrusul, dengan rasul-rasul yang lain. Wa ataina, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam, kepada Isa putra Maryam, al-bayyinat, ya, bayyinat ini penjelasan, ya, firman berupa mukjizat juga nanti. Wa ayyadnahu, dan kami menguatkannya, ya, biruhil kudus, dengan Ruh Kudus. Nanti kita bahas apa yang Ruh Kudus di sini. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepadamu tu rasul, ya, bima la tahwa anfusukum, dengan membawa apa-apa yang tidak sesuai dengan keinginanmu, istakbartum, kamu selalu menyombongkan diri, termasuk membangkang juga di sininya, termasuk keras hatimu juga masuk di istakbartum ini. Fafariqon kadzabtum, sebagian rasul itu kadzabtum, kamu dustai. Wa fariqon taqtulun, sebagian yang lain kamu bunuh rasul itu. Jadi
Diberikan kepada Musa kitab, dan Allah menyusulinya, selalu mengiringinya setelah Musa. Misalnya Musa sudah wafat, ada rasul lain yang diceritakan nanti di sini adalah Isa. Nah, nanti dijelaskan juga bahwa kenapa ada kata-kata afakullama ja'akum rasulun, setiap datang rasul kepadamu bima la tahwa, di mana rasul itu membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Jadi Bani Israel itu suka memperturutkan hawa nafsunya, ya, mereka suka berbuat maksiat. Maka ketika datang rasul mengingatkan mereka, maka petunjuk itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Pembenaran terhadap kemaksiatan itu Bani Israel. Sementara Rasul ini datang beri petunjuk, melarang hal-hal yang maksiat, yang buat dosa, dan mengajarkan kepada perbuatan yang bisa diridhoi oleh Allah, dan itu tidak sesuai dengan keinginan Bani Israel. Maka ada kata-kata la tahwa anfusukum, ya, ketika tidak sesuai itu, ya apalah bahasa kasarnya kita ini, wah udah terlalu banyak lah nasihat, tidak usah nasihat terus. Nah itu sama praktek-praktek kayak gitu. Udah banyak ustadz lah, tidak usah terlalu banyak dengan ceramah, sama seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan keinginan, maka akibatnya istakbartum, mereka sombong terhadap peringatan itu, tidak mau terhadap peringatan itu, berpaling gitu. Fafariqon kadzabatum, akibatnya mereka kemudian mendustai kebenaran itu. Wafariqon taqtulun, bukan hanya mendustai, tapi kemarahan mereka mengakibatkan mereka itu bisa membunuh para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kan pernah mereka membunuh 43 nabi yang tidak disebut dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu, kajian kita 2 minggu yang lalu ya, itu kan jadi Yahudi ini bukan hanya kepada umat nabi dan rasul yang dahulu, tapi terhadap Nabi Muhammad mereka mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad yang diracuni itu ya. Tapi daging yang sudah masuk di lidah Nabi Muhammad itu berkata, saya ada racunnya. Hanya Nabi Muhammad bahasa kita ya, melepaskan atau membuang daging yang sudah kadung di lidahnya. Tetapi sisa racun yang di lidah itu udah keburu tertelan oleh Nabi. Itu diakui oleh Nabi Muhammad bahwa kematiannya disebabkan salah satunya oleh racun yang diberikan oleh orang Yahudi di Khaybar waktu penaklukan Khaybar itu. Itu diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka orang Yahudi itu bisa pakai sihir, bisa pakai racun. Nah itu terjemahan berdasarkan letter luck daripada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yan'atu tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah itu memberi label atau mengecap gitu Bani Israel ya, orang Bani Israel itu bil utuwi wal inadi wal mukhalafah. Jadi orang-orang yang utu, melampaui batas, wal inadi ya, keras kepala, wal mukhalafah, pembangkang, wal istikbari, mereka itu sombong, alal anbiya, terhadap para nabi. Wa annahum, sesungguhnya mereka itu innama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu selalu mengikuti hawa nafsu mereka, apa yang mereka inginkan. Fadzakara ta'ala, maka Allah menyebutkan annahu, sesungguhnya Allah itu ata Musal kitab, memberikan kepada Musa itu Alkitab, wa huwa Taurat ya, kitab Taurat. Faharrafuha wa baddaluha. Nah ini udah beberapa pertemuan yang lalu kan, mereka Bani Israel itu, sebagian Bani Israel itu merubah dan mengganti ayat-ayat itu ya. Jadi faharrafuha, mengubahnya, wa baddaluha, dan menggantinya. Merubah itu merubah tafsirannya, takwilannya, mengganti ya, memang mengganti ayat-ayatnya. Wa khalafu awamiraha wa awwaluha, mereka itu mengubah awamiroh, perkara-perkara, perintah-perintah yang ada di dalamnya, wa awwaluha, dan memberikan takwil yang lain seperti yang diinginkan oleh At-Taurat.
Wa arsalar rusula wan nabiyyina min ba'dihi. Jadi Allah kemudian mengutus rasul dan nabi min ba'dihi setelah Musa, alladzina yahkumuna bi syariatihi, orang-orang jadi rasul dan nabi yang memutuskan hukum ya, dengan syariatnya, kama qala sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Nah, ini bermunasabah dengan Al-Maidah ayat 44. Bunyinya, inna anzalna taurah, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, fiha hudan, di dalamnya Taurat itu ada hudan, petunjuk, wa nurun, cahaya, di mana yahkumu bihan nabiyuna, di mana para nabi itu dan orang-orang an-nabiyuna nalladzina aslamu, nabi-nabi yang menyerahkan dirinya ya, lilladzina hadu, jadi memutuskan hukum terhadap orang-orang Yahudi itu. Bersama para nabi itu juga ada ar-rabbaniyuna. Jadi rabbaniyun itu orang-orang yang alim, wal ahbaru, al-ahbari, ahbani rahib atau pendeta, bimastuhfidu min kitabillah ya, disebutkan karena mereka diperintahkan untuk memelihara kitab Allah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka kelak akan menjadi saksi. Kalau dalam Islam kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah memelihara Al-Quran ya, kalau nggak ada kayak kita ini Al-Quran tidak terpelihara, termasuk mufassir. Itu di sini kategori Rabbaniyun, orang-orang yang alim, mufassir ya, termasuk ustadz-ustadz, termasuk syekh-syekh, termasuk kita ini yang rajin melakukan kajian tafsir ini, kajian Al-Quran ini, termasuk astuhfilu. Kita ini termasuk orang-orang yang memelihara Al-Quran itu. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa qaffayna mim ba'dihi birrusul, maka setelah itu Allah selalu menyusuli, mengiringi setelah Musa itu dengan rasul-rasul yang lain. Tujuannya sama, liyahkumu, jadi untuk memutuskan hukum apa namanya tadi, bil kitabillah, dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah itu sendiri. Qala Suddi berkata an Abi Malik, dari Abi Malik, atsba'na. Jadi kata-kata wa qafaina ini menurut As-Suddi itu diterjemahkan sebagai atsba'na, menyusulinya atau mengikutinya. Sementara fasir yang lain wa qala ghairuhu wa qafaina itu bermakna ardafna, jadi mengiringinya. Wal kullu qarib, ya semuanya pendapat-pendapat itu sama, berdekatan maknanya, ya sama kebenarannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ini dalam surat Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun ayat 44, summa arsalna rusulana tatsra, ya, kemudian kami utus rasul-rasul kami itu berturut-turut, tatsra ya, Al-Mu'minun. Jadi wa qafaina yang kita baca tadi itu bisa juga bermakna tatsra, berturut-turut. Hatta khatama anbiya Bani Israil, jadi sampai ketika ditutuplah nabi-nabi dari Bani Israel. Ditutupnya dengan cara apa? Bi Isa bin Maryam, dengan diutusnya Isa ibnu Maryam. Faja'a bi mukhalafati Taurah, Isa tadi datang dengan membawa apa namanya, bi mukhalafati Taurah, ada sebagian hukum-hukum yang dibawa Nabi Isa itu yang agak bertentangan atau berbeda gitu ya dengan apa yang ada di dalam Taurat, fi ba'dil ahkam, pada sebagian hukum-hukumnya ya. Walihada a'tahu Allahu minal bayyinat ya, dan Allah memberikan kepada Isa itu minal bayyinat ya, penjelasan, keterangan ya, wahiyal mu'jizat, dan dia itu adalah sebagian daripada mukjizat Isa. Apa yang bayinat tadi itu apa sebagai mukjizat itu? Dilanjutkan di sini oleh Ibnu Katsir dengan mengutip Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, jadi ini sebagian mukjizat Isa itu min ihya'il mauta, menghidupkan orang mati. Kemudian wa khalqihi minat tini, jadi Isa itu bisa membuat dari tanah itu kahai atit toir, jadi benda yang mirip seperti burung gitu.
Fayanfukhu fiha, maka ditiupkan atau dihembuskan, dihembus gitu oleh Isa itu fiha, fatakunu tayran biidnillah, maka tadi benda yang dari tanah yang mirip burung itu setelah dihembuskan tayran, jadi fatakunu tayran, jadilah dia itu burung biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ibra'ihil asqam, Isa juga bisa menyembuhkan penyakit. Wa ikhbarihi bil ghuyub, dia bisa menceritakan hal-hal yang gaib yang orang tidak tahu. Wa ta'dihi bi ruhil qudus, dan dia itu diperkuat dengan Ruh Kudus. Wah, menarik ya. Ya. Ada nggak orang bisa menghidupkan orang mati atau membuat benda dari tanah liat gitu ditiup jadi beneran gitu ya? Nah, untungnya Nabi Isa tidak menurunkan ilmu itu ke dunia. Kalau menurunkan ilmu itu gawat ya. Tapi sekarang kan sudah banyak yang bisa itu buat robot sekarang ya. Sekarang kan robot ya. Sekarang robot apa yang diakui kewarganegaraan pertama kali oleh Saudi itu, namanya robot apa, perempuan itu robotnya. Itu robot pertama kali yang diberi kewarganegaraan. Ya mirip, bisa ngomong, kita ngomong dia ngomong juga. Suruh nyuci dia. Wah, banyak sekali sekarang robot. Suruh nganterin kopi ke teras depan, itu robot sekarang. Tapi mahalnya minta ampun. Nah, kalau Nabi Isa dulu kan dari tanah liat jadi burung ya. Itulah teknologi ya. Wa ta'dihi biruhil kudus, jadi kemudian Allah memperkuat Isa itu dengan Ruhul Kudus. Siapa Ruh Kudus itu? Ini pertanyaannya. Wa huwa Jibrilu alaihi salam. Jadi kalau ada yang bertanya siapa sih yang dimaksud dengan Ruh Kudus itu, nah kadang-kadang ada sebagian umat Islam ini kan alergi, seolah-olah kata-kata Ruhul Kudus ini dominasi punyanya orang Nasrani, orang Kristen. Ini mau tanggal 25 Desember kan nanti akan sering disebut tuh Ruh Kudus itu. Dalam Islam Ruh Kudus itu ya malaikat. Nah, nanti ada ya. Apa dia? Wa huwa Jibrilu alaihi salam. Jibril dia tuh. Ma yadulluhum, yang menguatkan ala sidqihi, akan kebenaran Isa tadi, fi ma ja'ahum bih, dengan apa-apa yang dibawa oleh Isa itu. Fashtaddat takdzibu Bani Israil. Sayangnya kemudian sisa-sisa umat Nabi Musa tadi yang sudah ditinggal Musa itu, ketika Isa datang dengan seperti itu, fashtadda Bani Israil, bukannya mereka beriman ya, tapi sayangnya mereka itu bertambahlah keingkaran dan kedustaan Bani Israil itu lahu kepadanya, kepada Isa. Wa hasadihim wa inaduhum, wa hasaduhum wa inaduhum, mereka bahkan dengki, mereka keras kepala, limukhalafati Taurati fil ba'di, karena apa yang dibawa oleh Isa tadi itu limukhalafah, terkesan ada perbedaan, ada yang bertentangan dengan at-Taurah fil ba'di, pada sebagiannya. Jadi kan agak sedikit aneh gitu ya, seolah-olah dalam konteks ini Bani Israil itu adalah orang umat yang mempertahankan Taurat, tapi pada masa Nabi Musa hidup mereka itu orang yang mengkhianati Taurat. Kan lucu seperti ini. Isa datang, mereka menolak dengan alasan tidak sesuai dengan Taurat, padahal waktu Musa hidup bersama mereka, Musa menjelaskan Taurat, mereka juga orang-orang yang ingkar terhadap Taurat. Nah, ini ciri-ciri munafik yang sebenarnya ya. Itu munafik itu kan gitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu betul. Wa idza khalau ila ba'dhim qalu betul. Kalau mereka kembali kepada golongannya, mereka berkata, kami hanya orang-orang yang hanya mempermainkan mereka, mengolok-olok mereka. Innama nahnu mustahzi'un, kata orang-orang munafik itu ya, seperti ini ya. Kama qala ta'ala ikhbaron an Isa, jadi sebagaimana yang difirmankan, dikabarkan oleh Allah Ta'ala perihal Isa ini. Apa katanya? Ini terdapat dalam surat Ali Imran. Ini
dialog atau diskusi Isa dengan Bani Israel dalam surat Ali Imran ayat 50. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Jadi Isa berkata kepada sisa-sisa orang Bani Israel itu, aku menghalalkan bagi kamu sebagian apa yang telah diharamkan sebelumnya. Wajitukum bi ayatin, aku datang pada kalian tuh dengan ayat itu atau tanda-tanda kekuasaan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ini dalam surat Ali Imran ayat 50. Fakanat Banu Israel, maka adalah Bani Israel itu tu'amilul anbiya alaihimus salam. Ya. Bani Israel itu tu'amilul anbiya, memperlakukan para nabi itu, Nabi alaihi salam itu aswa al muamalah. Mereka memperlakukan nabi itu dengan perlakuan yang seburuk-buruknya, aswa. Ya. Fa fariqan yukadzibunahu, sebagiannya mereka dustakan, wa fariqo yaqtulunah, sebagian yang lain mereka bunuh. Wa madzaka illa li'annahum, hal itu tidaklah terjadi illa li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu kanu ya'tunahum, mereka tu ya'tunahum bil umuri al mukhalifah. Jadi perkara-perkara yang didatangkan kepada mereka itu mereka anggap al mukhalifati li ahwaihim, bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi sebetulnya mereka tuh hanya klaim bahwa mereka menolak Isa tuh dengan mengatakan Isa bertentangan dengan Taurat, padahal bukan bertentangan dengan Taurat. Apa yang dibawa Isa tuh bertentangan dengan li ahwaihim, hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Waraihim, dan para nabi memerintahkan mereka bi ilzamihim bi ahkamit Taurat, padahal para nabi sebelumnya itu memerintahkan mereka untuk berkomitmen, menetapkan hati, mengikatkan diri dengan hukum-hukum Taurat. Allati qad tasarrafu fi mukhalafatiha, padahal Taurat itu sebagian telah mereka rubah, ya, karena mereka menentang. Jadi di masa Musa mereka justru sudah merubah isi Taurat itu. Falihada kana yashukku dzalika alaihim, karena itulah terasa berat bagi mereka untuk mengikuti Isa. Akhirnya apa yang dilakukan? Fayukadzibunahum, maka mereka mendustakan Isa. Wa rubbama qatalu ba'dahum, ada kalanya sebagian dari Rasul dan para nabi itu mereka bunuh. Walihada qala ta'ala, inilah makna firman Allah Ta'ala yang kita bacakan tadi. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang rasul kepadamu, bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan keinginanmu, hawa nafsumu, istakbartum, kamu menyombongkan diri, fafariqom kadzabtum, sebagiannya kamu dustakan, wa fariqon taqtulun, sebagiannya lagi kamu bunuh. Ini yang sudah kita baca tadi. Jadi kalau membaca surah Al-Baqarah 87 ini ingatannya ke sana. Jadi, kenapa ada isi firman kok setiap datang Rasul kepadamu tidak sesuai dengan keinginanmu? Oh, ini apa? Merujuknya kepada kisah Isa yang diutus kepada Bani Israel, sisa-sisa umat Nabi Musa. Ya. Wadalilu ala anna ruhul kudus. Nah, mulai ini selesai tadi. Nah, sekarang ada perbincangan tentang ruhul kudus di kalangan para mufassir, ya. Dalil yang menunjukkan tentang sesungguhnya ruhul kudus itu adalah huwa Jibrilun. Ruh kudus itu adalah Jibril. Kamana so'alaihi Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang didalilkan oleh Ibnu Mas'ud fi tafsirihi, dalam tafsirnya hadhil ayah, tentang ayat ini. Wa tabahu ala dzalika Ibnu Abbas, dan mengikuti juga tafsiran Ibnu Mas'ud itu adalah Ibnu Abbas. Muhammad bin Ka'bil al-Quradi juga, Muhammad bin Ka'bil Quradi juga, Ismail bin Abi Khalid, dan juga Suddi, Rabi bin Anas, Atiyah al-Aufi, dan Qatadah tentang firmannya tadi itu. Ini lebih lengkapnya tentang Ruhul Kudus ini ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Di sana berbunyi nazala bihir ruhul amin, bersama dia turun juga apa? Ruhul amin.
ruh yang terpercaya, ala qalbika litakuna minal mundhirin, turun Ruh Kudus itu kepada hatimu, litakuna, agar menjadi minal mundhirin, agar kamu itu bisa menjadi bagian dari orang-orang al-mundhirin yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan, dengan bahasa Arabi, dengan bahasa Arab yang jelas. Ini merujuk kepada siapa kira-kira? Kepada Nabi Muhammad. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu termasuk yang sudah diisikan kepada kolbi, kepada hati Nabi Muhammad itu adalah Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus dengan Ruhul Amin itu sama. Ya, makanya Nabi Muhammad bisa bilisanin arabiyyin mubin, bisa membawakan wahyu itu dengan lisan, dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 193, 195. Jadi ada munasabah-munasabahnya, menjelaskan tentang Ruh Kudus. Ini ayat-ayatnya di samping Al-Baqarah ayat 87 ini ada di Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 95. Maqala al-Bukhari, seperti dikatakan oleh Bukhari, wa qala Ibnu Abi Zanad, dan berkata Ibnu Abi Zanad an abihi, dari ayahnya, dari Urwah, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW itu wada'a li Hasan bin Sabit, jadi meletakkan li Hasan, untuk Hasan bin Sabit, apa? Mimbaron, mimbar fil masjid, di dalam masjidnya. Fakana yunafihu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar itu sengaja atau khusus disiapkan untuk Hasan bin Sabit, yunafihu an Rasulullah, agar Hasan bin Sabit itu bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, ada cerita ini. Dulu itu ketika sangat sengit dengan kuat permusuhan orang musyrik kafir, musyrik Quraisy itu, maka Rasulullah itu memanggil Hasan bin Sabit. Jadi datanglah dia ke Rasul, masih di Madinah juga. Nah, tugas Hasan bin Sabit ini khusus, dia kan ahli syair. Sebelum dia masuk Islam, Hasan bin Sabit itu juga tukang bersyair gitu. Jadi setelah masuk Islam, dia memperkuat Rasul dengan syair-syairnya. Jadi diutus khusus. Jadi kalau perang itu ada yang tukang bersyair, tukang memberikan motivasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat film-film sekarang itu, sebelum berperang misalnya, ada yang di depan pasukan tuh yang ngomong berapi-api motivasi, itu ya seperti itulah kebiasaan orang dulu sebelum berperang tuh. Ada yang mengobarkan semangat gitu. Nah, di dalam pasukan Islam tuh ada sahabat yang bernama Hasan bin Sabit, itulah tugasnya. Jadi mengobarkan semangat, agar semangat berperang membela agama Islam. Allahumma ayyid, jadi kata Rasul kepada Hasan bin Sabit ini, Allahumma ayyid Hasan biruhil Kudus. Ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit itu biruhil Kudus, dengan Ruh Kudus. Kama nafaha'an nabiyika, sebagaimana dia berjuang untuk membela nabinya. Wa hadza minal Bukhari, hadis ini dari Bukhari, tapi kategori sebagai taklik. Jadi hadis taklik itu hadis yang dibuang sebagian perawinya. Ada yang dibuang sebagian, ada yang dibuang keseluruhan. Jadi Nabi juga ketika berdoa itu memberikan doa yang istimewa kepada sahabatnya itu. Apa tadi? Semoga Hasan bin Sabit itu diiringi dengan Ruhul Kudus, ya, Jibril, ya, di dalam menjalankan tugasnya membela Nabi, ya. Wa fi ba'di riwayah, dari riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Hasan, ada riwayat yang lain mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW itu berkata kepada Hasan, juhum, seranglah mereka, atau hajihim wa Jibrilu ma'ak, hinakanlah mereka, wa Jibrilu ma'ak, semoga Jibril itu bersamamu. Nah, jadi Rasul mendoakan seperti itu. Wa fi syi'ri Hasan qauluhu, jadi wa Jibril Rasulullah sallallahu yunadi, jadi
dalam syairnya Hasan itu berkata sebagai firman-Nya, wa Jibrilun Rasulullah yunadi. Jadi Jibril itu adalah Rasulullah, utusan Allah, yunadi bersama kami. Wa Ruhul Qudus laisa bihi khafa'u, dan Ruhul Kudus itu tidak tidak diragukan keberadaannya. Wa qala Muhammad bin Ishaq berkata, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain al-Makki dari Sahri bin Hausyab al-Ash'ari, anna sesungguhnya nafarum minal Yahud, segolongan dari orang-orang Yahudi itu, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang bertanya kepada Rasul. Faqalu, mereka berkata, akhbirna anir ruh, ya Rasul, kira-kira seperti itu, ya Muhammad, akhbirna anir ruh, ceritakan kepada kami tentang ruh itu. Maksudnya yang dimaksud adalah Ruh Kudus tadi. Anshudukum billahi wa bi ayyamih. Apa kata Nabi, jawaban pada mereka, aku meminta kepada kalian, billahi demi Allah, wa bi ayyamih, dan demi hari-harinya Bani Israel itu, inda Bani Israel, ya. Hal ta'lamuna annahu Jibril, apakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Ruh Kudus itu adalah Jibril? Maka orang-orang Yahudi tadi berkata, wa huwallazi ya'tini, wa huwallazi ya'tini, dan dia itu selalu mendatangiku. Maka Bani Israil menjawab, qalu na'am. Ya, ini semakin menegaskan aja bahwa Ruh Kudus itu yang dimaksud adalah Jibril. Wa fi sahih ibni Ibban, wa fi sahih ibni Ibban, di dalam sahih Ibnu Hibban, al-dhunuhu ibni Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu berkata, qala inna ruhal kudusi nafakha fi ru'i, sesungguhnya Ruh Kudus itu membisikkan wahyu, fi ru'i, ke dalam pikiranku. Inna nafsan, jadi suatu ketika datang Jibril membisikkan kepada Nabi Muhammad, apa isinya? Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Jadi kata Jibril kepada Nabi Muhammad itu suatu saat yang membisikkan sedikit, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati, lan tamuta. Di sini pakai kata-kata lan. Jadi lan nafi, lan nabada ini. Orang itu tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha, sampai disempurnakan rizkinya, wa ajalaha, dan ajalnya. Maka fattakullah, takutlah kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, maka berlaku baiklah di dalam, fa ajmilu fit talabi, di dalam mencari. Tolabin, mencari, ini maksudnya di dalam mencari penghidupan dalam hidup sehari-hari. Nah, ini bisikan Jibril. Coba ini tidak kemudian dijadikan sebagian, dikodifikasi sebagian Al-Quran, tapi ini kata Nabi, inilah bisikan Jibril. Orang itu tidak akan mati sebelum disempurnakan rizkinya dan ajalnya. Oleh karena itu berbuat baiklah di dalam mencari penghidupan. Jadi jangan, ya kepada kita semua, khusus kepada saya ya, jangan sembarangan kita makan. Jangan sembarangan kita menerima sesuatu yang nggak jelas, lewat aja, makan aja, masuk dompet semuanya. Jangan seperti itu. Bahkan di dalam hak kita, penghasilan kita yang jelas-jelas halal itu ada hak orang miskin dan anak yatim. Kalau itu dimakan semua, nah termasuk ini. Jadi harus berbuat baiklah kita di dalam hidup sehari-hari ini. Ini bisikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, seseorang itu tidak akan mati kalau sebelum disempurnakan rizkinya dan ajalnya. Oleh karena itu suruhlah umatmu itu berbuat baik dalam kehidupannya, ya. Maka kemudian qala Ibnu Abi Hatim berkata, hadatsana Abu Zur'ah, mengabarkan kepada kami Abu Zur'ah, mengabarkan kepada kami Munjab bin Haris, kemudian Bishr dari Abi Raub, dari Dhahak, dari Ibnu Abbas. Kata-kata tadi ada kata-kata biruhil kudus.
Ruhul Kudus itu menurut Ibnu Abbas dari beberapa riwayat tadi itu sanadnya, huwal ismul a'zam, dia itu adalah nama yang agung, alladzi kana Isa yuhyi bihil mauta, yang dipakai oleh Isa untuk menyembuhkan orang mati. Ruhul Kudus itu ya, jadi dia itu nama yang agung yang selalu dibaca untuk menghidupkan orang mati. Kalau kita nggak bisa lah, Ruh Kudus, Ruh Kudus, Ruh Kudus, tiupkan ke orang mati, ya nggak bisa katanya, kecuali atas izin Allah. Sama dengan Ruh Kudus ditiupkan ke patung misalnya, nggak bisa hidup. Itu ada mukjizat masing-masing para nabi, kita nggak bisa. Kita paling bisa berdoa, Allah alam, Allah mengabulkan atau tidak. Wa qala Ibnu Abi Najih berkata, ar-ruhu, Ruh Kudus itu yang maksudnya huwa hafadhatun alal malaikah, dia itu adalah malaikat hafadhah yang bertugas untuk menjaga para malaikat yang lain. Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas berkata, al-Qudusu, yang dimaksud kudus di sini, kudusnya ya, huwa Rabbu tabaraka wa ta'ala, dia itu adalah Tuhan maha suci dan maha tinggi, kudusnya itu sendiri. Wa huwa qaulu Ka'bin, dia itu seperti yang dikatakan Ka'ab, wa qala Suddi al-Qudusu al-barakah. Ka'ab sebagai berkata, Suddi juga, al-Qudusu itu adalah al-barakah, keberkahan ya. Qala al-Aufi, dan Aufi berkata, Ibnu Abbas, al-Qudusu at-tuhru, kudus itu artinya suci. Jadi kudus itu sendiri bisa berarti suci, bisa berarti keberkahan, dan kudusu di situ adalah Rabbu tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau disebut Ruh Kudus, ruh yang diutus oleh Rabb tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, Tuhan yang memiliki segala bentuk keberkahan. Nah, jadi Ruh Kudus seperti itu. Jadi Ruh Kudus itu dua kata ya, bukan ruhnya itu yang suci, nah, jangan salah ya, menurut tafsir nih, bukan Ruh Kudusnya itu bukan mengarah ke ruhnya, ruh yang suci, bukan, ruh utusan yang suci. Yang suci itu siapa? Tabaraka wa ta'ala, Rabbun tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, Tuhan yang al-mubarakah, tadi penuh dengan keberkahan itu. Jadi ya anggaplah ini baru dapat gitu. Jadi Ruh Kudus itu, kudusnya, sifat kudus suci itu bukan ke ruhnya, tapi maksudnya ruh utusan yang suci. Yang suci itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biar nggak keliru ini. Nah, ini kadang-kadang orang keliru, karena yang suci itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh tadi itu adalah utusan. Nah, selesai. Ini ada penggalan paragraf sedikit aja. Ini khusus berbicara tentang fafariqon kadzabatum wa fariqon taqtulun. Ini terpisah kayaknya penjelasan ini terkait dengan sifat Bani Israel yang suka mendustai para nabi dan rasul, dan juga sebagian para nabi itu mereka bunuh. Innama lam yaqil. Jadi sesungguhnya yang dimaksud wa fariqon taqtulun itu bukan hanya rasul-rasul para nabi di masa Musa dan sebelumnya ya. Wa fariqon qataltum, atau orang-orang yang telah sebagian rasul yang telah mereka bunuh. Li annahu arada bidzalika wasfahum fil mustaqbal. Jadi qataltum tadi itu, fa fariqon taqtulun tadi itu juga berkaitan, yang dimaksud adalah mencakup fil mustaqbal, nabi-nabi yang akan datang. Maksudnya ya termasuk nanti Nabi Muhammad, maksudnya seperti itu. Aidan juga li'annahum hawalu qatlan nabi, karena mereka pernah berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisummi wassihri, dengan racun dan sihir. Wa qad qala alaihi salam, ya, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika sakit yang nantinya mengantarkan dia kepada kewafatannya berkata, mazalat aklatu Khaybar tu'awiduni, jadi makanan yang telah kuusap di Khaybar tadi ke lidahku atau di mulut itu
tu'awiduni, terus mempengaruhiku, fahadha awanu inqita'i abhari, maka saat ini inqita'i abhari, waktunya terputus urat nadiku. Wa hadzal hadis sahih fi sahihil Bukhari wa ghairu. Hadis ini sahih. Jadi yang memberikan racun itu di Khaybar itu kan orang-orang Yahudi. Ini yang dimaksud bahwa kalau ada kata-kata wa fariqon kadzabatum, mereka dustakan, wa fariqon taqotulun, nabi dan rasul yang taqotulun oleh Yahudi, dibunuh Yahudi itu bukan hanya dulu waktu zaman Musa dan Isa, tapi ketika zaman Nabi Muhammad juga pernah diracuni oleh mereka dengan maksud untuk taqotulun, dengan maksud untuk membunuhnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan remaja, pemuda yang dirahmati Allah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga banyak penjelasan dari para perawi tadi. Saya rasa bisa cukup memberikan penjelasan tentang makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 87. Teruslah kita mengkaji, insyaallah dapat hikmah banyak sekali yang bisa kita dapat, penjelasan, dan semoga bisa menjadi landasan untuk kita beramal dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.